Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Fatia dari MTSN 29 Jakarta. Pertemuan kali ini Ibu akan membahas persamaan kuadrat bagian yang kedua, karena sebelumnya pernah kita membahas. Kali ini kita akan menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan bentuk kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 bisa kita cari akarnya, yaitu x ditambah m sama dengan plus minus akar n per a. Atau bentuk kuadratnya ax kuadrat dikurang bx ditambah c sama dengan 0, maka kita bisa mencari akarnya, yaitu x dikurang m sama dengan plus minus akar n per a. Berikut contohnya, carilah akar-akar persamaan kuadrat dari x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 2 sama dengan 0 dengan cara melengkapkan kuadrat. Berikut cara pengerjaannya. X kuadrat ditambah 6x ditambah 2 sama dengan 0. Kita akan memindahkan konstanta dari persamaan kuadrat tersebut, yaitu angka 2 ke ruas sebelah kanan, sehingga menjadi x pangkat 2 ditambah 6x sama dengan min 2. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menambahkan antara ruas kiri dan ruas kanan dengan bilangan 6/2 pangkat 2, sehingga bentuknya menjadi x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 6/2 pangkat 2 sama dengan min 2 ditambah 6/2 pangkat 2. Jadi antara ruas kiri dan ruas kanan penambahannya harus sama. Angka 6 ini kita peroleh dari koefisien variabel x, sehingga menjadi x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 3 sama dengan angka 3 kuadrat sama dengan min 2 ditambah 3 kuadrat. Nah, ini tinggal kita selesaikan. X kuadrat ditambah 6x ditambah 3 pangkat 2 sama dengan min 2 ditambah 9. Nah, kemudian bentuk x kuadrat ditambah 6x ditambah 3 pangkat 2 ini kita ubah menjadi x ditambah 3 ya. Jadi tinggal kalian ubah ke dalam bentuk kuadrat. X tambah 3 pangkat 2 sama dengan 7, sehingga x tambah 3 itu adalah hasilnya plus minus akar dari 7. Maka kita peroleh di sini, jadi kita akan memperoleh nilai x yang pertama. Kita pindahkan variabel atau kita pindahkan konstanta angka 3-nya ke ruas kanan menjadi min 3 ditambah angka 7. Kemudian untuk x2-nya kita pindahkan juga plus 3-nya ke ruas kanan menjadi min 3. Nah, kita ambil yang dikurang akar 7. Mudah-mudahan kalian paham akan penjelasannya. Kemudian selanjutnya menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus. Ini disebut juga dengan rumus ABC, di mana bentuk umum ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Maka kita dapat selesaikan dengan rumus x1, 2 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Contohnya, selesaikan persamaan kuadrat berikut dengan rumus ABC. 3x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 8 sama dengan 0. Langkah yang pertama, kita tentukan dulu nilai A, B, dan C.
Jangan lupa nilai A berada di depan variabel X pangkat 2, nilai B berada di depan variabel X, dan nilai C adalah konstantanya. Kemudian kita masukkan ke rumus ABC, di mana X1, 2 ini adalah indeks untuk mencari X1 dan X2, sama dengan rumusnya min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Per 2A. Nah, kemudian kita masukkan nilai A, B, dan C ke dalam rumus. Min B berarti min, B-nya adalah min 2, kita gunakan tanda kurung, plus minus akar B kuadrat berarti min 2, kita gunakan tanda kurung, pangkat 2 dikurang 4 dikali A-nya adalah 3, kemudian C-nya adalah min 8. Akarnya ini kita panjangkan ya, per 2 dikali A atau 2 kali 3. Selanjutnya kita selesaikan min dikali min 2, hasilnya positif 2, plus minus akar min 2 pangkat 2, ingat min 2 nya di dalam tanda kurung berarti hasilnya positif 4, kemudian dikurang 4 dikali 3 dikali min 8. Nah di sini tanda negatifnya juga ada negatif dengan negatif, maka menjadi positif, positif 96 per 2 kali 3 adalah 6. Kita selesaikan dulu yang di dalam tanda kurung, sehingga X1 dan 2 hasilnya sama dengan 2 plus minus akar 100 per 6 sama dengan 2 plus minus akar 100 adalah 10 per 6. Nah kemudian X1, 2 sama dengan 2 plus minus 10 per 6. Nah kita akan pisahkan antara X1 dengan X2, di mana X1 kita ambil sama dengan 2, kita ambil yang plus, ditambah 10 per 6. 2 tambah 10, 12, berarti 12 dibagi 6. Hasilnya sama dengan 2. Kemudian yang X2 kita ambil yang kurangnya atau minusnya, yaitu 2 dikurang 10 per 6. Nah 2 dikurang 10 hasilnya adalah min 8 per 6. Bisa kita sederhanakan menjadi min 4 per 3, sehingga diperoleh akar-akarnya adalah 2 dan min 4 per 3. Kemudian hubungan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Di sini kita bisa menggunakan diskriminan. Nah, diskriminan ini kalau kalian masih ingat rumus ABC yang di dalam tanda akar, itulah yang disebut dengan diskriminan ya, yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Ada 4 jenis-jenis akar persamaan kuadrat, bisa kalian baca satu persatu. Nah, di sini Ibu akan berikan contoh biar lebih jelasnya. Tentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat berikut. Yang pertama, X kuadrat ditambah 5X dikurang 12 sama dengan 0. Kita akan menggunakan diskriminan untuk menentukan jenis akar persamaan kuadrat tersebut. Langkah pertama, tentukan dulu nilai A, B, dan C. Sekali lagi, nilai A diperoleh dari
koefisien X pangkat 2, nilai B diperoleh dari koefisien X, dan C adalah konstanta. Kemudian kita masukkan ke rumus diskriminan. D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Nah, di sini tinggal kalian masukkan saja nilai A, B, dan C ke dalam rumusnya. Berarti D sama dengan 5 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali min 12. Kita gunakan tanda kurung. 5 pangkat 2 hasilnya 25. Kemudian di sini ada dikurang 4 dikali 1 dikali min 12. Min kali min hasilnya plus, sehingga ditambah 48. Hasilnya D sama dengan 73. Nah, ingat 73 berarti lebih besar dari 0, sehingga diskriminan dari persamaan kuadrat ini lebih besar dari 0. Nah, menurut sifat yang tadi telah kita bahas sebelumnya, jika D lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki dua buah akar yang real dan berlainan atau berbeda. Jadi antara X1 dengan X2 dia hasilnya berbeda. Sekarang contoh yang kedua. X pangkat 2 ditambah 25X sama dengan 0. Sama seperti contoh yang A, kita tentukan dulu nilai A, B, dan C. Di sini nilai A-nya variabel di depan variabel X pangkat 2 yaitu 1, kemudian koefisien di depan X adalah 25, sedangkan konstantanya di sini tidak ada. Jadi kita tulis sama dengan 0. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus diskriminan. B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C. B-nya adalah 25 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 0. 25 kuadrat 625, sedangkan 4 dikali 1 dikali 0 hasilnya 0, sehingga dapat diskriminannya adalah 625. Berarti kita dapat nilai diskriminannya juga lebih besar dari 0, sehingga kita dapat menyimpulkan sama seperti persamaan yang pertama, bahwa persamaan kuadratnya mempunyai dua akar real yang juga berbeda. Nah, berikut Ibu berikan beberapa latihan yang bisa kalian kerjakan. Mudah-mudahan dengan mengikuti contoh yang sudah diberikan, kalian bisa dapat menyelesaikan latihan soal tersebut. Demikian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.